Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Titin Yuliastuti ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linier pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu model matematika dari masalah program linier. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa yang dinamakan model matematika itu ya. Nah, model matematika adalah suatu cara sederhana untuk memandang suatu masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan yang dituangkan ke dalam kalimat matematika. Itu yang dimaksud dengan model matematika. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh satu berikut. Seorang pedagang ingin membeli sepatu pria dan sepatu wanita. Harga sepasang sepatu pria adalah 20.000. Sedangkan harga sepatu wanita adalah 16.000. Jika pedagang tersebut memiliki modal 8 juta dan memperoleh keuntungan hasil penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah 6.000 dan 5.000, kemudian kapasitas toko pedagang tersebut tidak lebih dari 450 pasang sepatu. Dari soal cerita ini, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi ini ada suatu cerita, kalian disuruh menuangkan ke dalam kalimat matematika atau yang dinamakan model matematika. Oke, kalian perhatikan langkah yang pertama, menetapkan besaran-besaran masalah dari variabel-variabel. Tadi ada dua pasang sepatu ya. Yang pertama kita misalkan sepatu pria itu kita misalkan variabel X. Kita ganti variabel X. Terus sepasang sepatu wanita kita misalkan Y. Itu cara menetapkan besaran-besaran masalah dalam variabel-variabel. Kemudian langkah yang kedua, membuat model matematika sesuai soal. Yang pertama kita perhatikan, karena kapasitas kios tidak lebih dari 450, maka harus memenuhi hubungan. Tadi kalau sepatu pria kita misalkan X dan sepatu wanita kita misalkan Y, maka bisa ditulis X ditambah Y tidak boleh melebihi dari 450. Nah, di sini kiosnya hanya dapat menampung tidak lebih. Berarti tandanya di sini adalah kurang dari atau sama dengan 450. Nah, itu permasalahan yang pertama. Kemudian harga sepasang sepatu pria dan wanita yang memenuhi adalah tadi harga sepasang sepatu pria adalah 20.000, maka kita tulis 20X ditambah harga sepasang sepatu wanita tadi adalah 16.000, maka di sini kita misalkan sepatu wanitanya Y, maka kita tulis 16.000 Y. Kurang dari atau sama dengan modalnya tadi. Modalnya adalah 8 juta. Maka kita tulis di sini kurang dari 8 juta. Kenapa ini tandanya menggunakan tanda kurang? Karena modalnya hanya 8 juta. Tidak boleh melebihi dari 8 juta. Oke, kalau kalian perhatikan di sini, angka-angka di sini atau pertidaksamaan di sini kan terlalu besar ya, maka bisa disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya? 20.000, 16.000, 8 juta. Berarti kira-kira dibagi 4.000. Oke, betul. Kita bagi semuanya 4.000. Maka akan mendapatkan 20.000 dibagi 4
hasilnya adalah 5. 5x ditambah 16.000 tadi dibagi 4.000 adalah 4. Di sini Y berarti kita tulis 4Y. Terus 8 juta dibagi 4.000 hasilnya adalah 2.000. Nah, kalau dibuat seperti ini kan lebih sederhana ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Karena X dan Y menyatakan banyaknya barang, maka X dan Y harus bilangan cacah. Dengan demikian pertidaksamaannya adalah 2. X-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya kalau X-nya 0 berarti tidak ada. Berarti di sini harus lebih besar atau kurang dari sama dengan 0 atau bilangan cacah. Y-nya juga seperti itu, Y kurang lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Tadi ada keuntungannya ya. Keuntungan yang diperoleh jika banyaknya sepatu pria X buah dan banyaknya sepatu wanita Y buah, maka ditentukan hubungan sebagai berikut. K-nya kita lambangkan K besar seperti ini adalah fungsi objektif. Keuntungannya tadi adalah sepatu pria 6.000 dan sepatu wanita 5.000, maka kita tulis 6.000X ditambah 5.000Y. Kemudian, jadi model matematika dari permasalahan di atas adalah titik. Kita tulis satu persatu. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 450. Terus 5X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 2000. X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya adalah K sama dengan 6.000X ditambah 5.000Y. Nah, untuk lebih paham dan jelas, coba kalian kerjakan latihan 1 berikut ini ya. Kalian kerjakan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau sudah nanti bisa dikirimkan ke Classroom atau lewat WA-nya Bu Titin. Nah, selamat mengerjakan. Nah, tetap semangat ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.